Ya, jadi hari ini kita sampai pada praktikum yang ke berapa ini? Saya ingin bacakan ini. Praktikum yang ketiga ya, ketiga tentang pengkondisian sinyal, pengkondisian sinyal itu. Ya, praktikum 3, pengkondisian sinyal. Jadi minggu lalu sudah kita bahas tentang proses pewaktu. Jadi yang kita pelajari itu adalah sistem komunikasi digital. Karena sistem komunikasi digital itu salah satu fiturnya adalah bahwa dia itu sangat sangat rentan terhadap sistem pewaktu gitu ya. Jadi artinya kalau pewaktunya salah itu pasti kalian tidak akan mampu untuk mendekode sinyal yang kalian terima gitu. Jadi itu sangat penting karena itulah kemudian kita bahas kemarin. Di jadi bagaimana dengan akuisisinya gitu ya. Jadi waktu kemudian akuisisi yang mengandalkan dalam hal ini dari radio kemudian outputnya ditampung oleh sound card gitu, dan sound card itu kemudian dari sound card itu di analog to digital converter kan, jadi dikonversi menjadi data digital kemudian disimpan oleh prosesor. Dalam hal ini yang kita pakai adalah Raspberry Pi ya, Raspberry Pi. Kita sudah dapatkan kemarin file itu. Nah, sekarang file itu kan kemarin masih disimpan dalam bentuk file dengan kriteria dia 48 kilo. 48 kilo stereo kalau nggak salah ya. Kalian sudah menghitungnya kemarin itu jumlahnya sehingga ketemulah angka. Saya lupa angkanya itu ya. Kalian bisa lihat kemarin itu. Nah, sekarang yang kita bahas adalah bagaimana kemudian dengan file itu. Jadi file 48 kilo itu padahal yang diinginkan di sini itu adalah 12 kilo. Jadi pemrograman kita itu diprogram, direncanakan untuk mengolah data dengan sampling frekuensi 12 kilo gitu. Nah, nanti akan dari 12 kilo, jadi berarti yang akan kita laksanakan adalah downsampling dari 48 menjadi 12. Nah, kalian masih ingat gitu ya bahwa sistem WSPR itu kan ya kalau karena harus ingatlah apa yang kalian sedang pelajari itu weak signal report gitu ya, weak signal propagation report. Itu adalah menerima kiriman sinyal beacon dari entah dari mana gitu, dari belahan dunia yang mana yang kita terima yang dalam hal ini saya terima di rumah saya atau di kampus gitu. Nah, dari situlah kemudian kita akan mengolahnya untuk mengetahui dari mana asal sinyal itu dan dia dikirimkan dengan power berapa gitu. Atas dasar apa ya data digital yang dikirimkan oleh para volunteer yang ada di dunia ini gitu ya. Oke. Nah, untuk itulah kemudian saya ingin mengulang kembali, saya ingin mengulang ini. Jadi saya ingin mengulang eh, sebenarnya bagaimana bagaimana struktur sinyal yang akan kita terima itu. Saya akan kembali ke sini. Saya akan kembali ke sini. Saya akan kembali lagi ke struktur sinyalnya, gitu ya. Ke struktur sinyal dari sinyal WSPR yang dikirimkan oleh para volunteer yang ada di dunia ini. Sinyal WSPR itu bagaimana? Kita lihat ini sekarang. Apakah kalian bisa melihat share screen dari saya? Bisa, Pak. Ya. Ya, kalian bisa melihat ini kursor yang bergerak ya, kursor merah yang bergerak bisa ya? Bisa. Oke. Ya, kita lanjut sekarang.
Nah, saya ingin mereview kembali, mengulang kembali, itu ya saya yakin kalian sudah lupa soalnya. Saya ingin mereview kembali sebenarnya apa sinyal yang akan kita, bagaimana struktur sinyal WSPR yang kita terima itu. Jadi sinyal itu dia mengirimkan ini, mengirimkan karakter gitu ya, karakter gitu. Dia mengirimkan karakter seperti ini. Jadi ada call sign, ada posisi di mana dia dikirimkan, gitu ya. Ini adalah posisi di mana di dunia ini, di mana dia dikirimkan itu. Kemudian berapa besar, berapa watt dia yang kirimkan itu. Ini dalam dBm. Sehingga dalam hal ini adalah dikirimkan oleh seseorang dengan call sign YB3PT, ya. Posisinya ada di mana? Di OI62 gitu. OI62 atau lebih detailnya OI62JQ. Berapa besarnya? 37 dBm gitu. Nah, karakter ini dikirimkan gitu ya, dikirimkan setiap menit genap gitu ya. Nah, kemudian kita hitung sekarang. Kita hitung sekarang karakter ini itu kalau didigitalkan itu ya, ini kan karakter ASCII ya. Itu terdiri dari berapa bit ya? Berapa bit ya gitu ya. Kita hitung sekarang. Jadi message call sign ini terdiri dari 28 bit call sign ini. Kemudian locator, ini namanya locator. Karena di mana dia dikirimkan itu ya, ini locator namanya. Locator ini terdiri dari berapa ini? 15 bit. 15 bit data locator ini. Nah, kemudian besarnya power gitu ya, yang dikirimkan dalam dBm itu dituliskan dalam 7 bit itu. Nah, kita tidak sedang membahas, Pak, kok cuma 28, kok cuma 15, itu bagaimana cara mengkompresnya. Itu bisa kalian baca di kalau kalian masih punya waktu, silakan baca di ini. Praktikum nomor 0 ya, praktikum nomor 0 kalau kalian sudah bisa download itu, kalian bisa lihat itu. Bagaimana bisa mendapatkan angka 28 ini untuk call sign, 15 bit untuk locator, dan 7 bit untuk power ini. Nah, oke, saya lanjutkan sekarang. Nah, ini semua ditambahkan 28 tambah 15 tambah 7, itu kan 50 bit ya. Oke. Nah, 50 bit itu data ini tentu saja dia tidak sendirian. Dia ada sistem yang mengikutinya. Sistemnya forward error control code. Nah, forward error control code ini adalah menambahkan bit redundan gitu. Bit redundan itu adalah bit tambahan gitu ya, yang tidak ada artinya tapi gunanya untuk memperbaiki jika ada kemungkinan salah gitu. Kalian sudah belajar itu. Nah, bit redundan itu bagaimana? Dia pakai model kode konvolusi. Jadi sistem error control code yang dipakai adalah model konvolusi itu ya. Kode konvolusi. Nah, kode konvolusi dengan delay-nya 32 gitu ya. Dan kemudian panjang filenya itu 1/2 itu maknanya adalah 1 bit data akan kemudian diwakili oleh 2 bit gitu. Sehingga ini maknanya adalah ada 1 tambahan bit redundan. Sehingga artinya 1 bit itu jadi 2 bit ini. Setelah ditambahi dengan bit redundan akibat dari kode konvolusi gitu ya. Nah, kemudian kalau kita tambahkan berarti 50 bit ditambah dengan 32 tambahan gitu ya. Nah, 50 bit dengan 32 tambahan itu ketemulah angka. Nah, 32 ini apa sebenarnya? 32 ini adalah ini delay. Jadi artinya sebelum bit pertama itu pasti ditambahi dengan sesuatu di mukanya. Sehingga ada tambahan 50 bit ini ada tambahan dummy. Ada tambahan dummy itu ya. Ada tambahan dummy sebesar 32 bit. Sehingga totalnya ada 82 bit itu. Yang bit isinya 50 ditambah dengan dummy akibat dari proses ini, keperluan untuk kode konvolusi. Di bit yang pertama gitu ya. Bit pertama dia perlu bit tambahan sebesar 32 agar supaya bisa dihitung kode konvolusinya gitu. Nah, kemudian karena ini adalah laju bitnya tuh setengah, itu maknanya adalah 1 bit menjadi 2 bit ya, sehingga 81 bit itu ini kemudian K-nya kan 62 sehingga ya dikurangi 1 ya. Jadi rumusnya seperti ini kan. Jadi sehingga jumlahnya menjadi 50 bit ini ditambah dengan 32 bit dummy dikurangi dengan 1 gitu, dikurangi dengan 1.
dikalikan dengan 2 gitu ya. Karena apa? Ya 1 bit diwakili oleh 2 bit gitu. Jadi 1 bit data menjadi 2 bit karena ada tambahan bit sinkronisasi tadi, sehingga totalnya yang kita kirimkan adalah 162 bit. Nah, inilah yang akan kita terima. Inilah yang dikirimkan oleh semua stasiun-stasiun pada menit genap. Ya, 162 bit ini. Nah, kemudian laju bitnya berapa? Ini 1,4. Artinya dalam 1 detik itu dia bisa terkirim 1,4. Jadi 1 detik itu dia mengirim 1,4 satu detik 1,4 bit gitu. Maksudnya seperti itulah. Ya kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Seperti ini menghitungnya itu. Gimana? Ini ada cara menghitungnya. Oh, enggak ada ini ya. Oke, nanti saya bahas tersendiri. Sistem modulasi yang dipakai sekarang. Nah, ini kan jadi satu simbol gitu ya. Ini sama dengan satu simbol itu terdiri dari 2 bit toh. Kan ini satu simbol terdiri dari 2 bit itu. Nah, satu simbol itu 1,4 baud itu. Laju bitnya itu 1,4 baud itu ya. Jadi artinya kalau menjadi apa? Kecepatannya berapa ya? 1 dibagi 1,4 ini, 1,4648 ini kecepatannya gitu. Hampir satu detik lah gitu ya. Jadi hampir 1 detik itu satu detik itu hampir 1 detik satu simbol gitu. Nah, satu simbol terdiri dari 2 bit. Sekali lagi satu simbol terdiri dari 2 bit itu. Nah, kemudian satu simbol itu diwakili oleh satu frekuensi. Dia terdiri dari 4 frekuensi, 4 kemungkinan frekuensi ya. Nah, separasinya di antara frekuensi 1 dan frekuensi 2, frekuensi 3, frekuensi 4, separasinya itu 1,4648 ya. Sehingga totalnya bandwidth-nya ada ini, berarti 4 dikalikan dengan 1,4648. Jadi total bandwidth-nya 6 Hz. Cuma 6 Hz, Bang, coba. Nah, cuma 6 Hz. Nah, tapi tetap aja bisa kemana-mana sinyal ini meskipun hanya 4 Hz. Padahal kalau kalian bandingkan dengan kecepatan yang ada di HP genggaman kalian, itu berapa itu? Lebih dari 1 mega bps ya, bit per sekon itu. Lebih dari 1 mega. Ini hanya ini 1,4 Hz itu. Jadi 1,4 baud itu. Yang kalian yang ada di genggaman kalian itu berapa ya, lebih dari 1 megabaud itu, seperti itulah gitu ya. Nah, itu yang menjadi perbandingan. Yang ingin saya katakan di sini adalah itu betapa sempitnya yang dikirimkan itu gitu ya. Namun kenapa bisa sampai jauh? Karena memang baterainya rendah gitu. Jadi baterainya rendah. Jadi karena baterai rendah, meskipun dia sempit, dia bisa kemana-mana. Itu yang menjadi pokok pembicaraan kita itu ya. Dan kemudian ini jadi secara keseluruhan laju pengiriman satu paket data itu, karena kita mengirimkan berapa? 162 bit ya. Sehingga kalau dikalikan itu ketemulah angka ini. Jadi 162 bit itu dikirimkan dalam 110,6 detik gitu ya. Nah, pengiriman data selalu dilakukan pada menit genap. Nah, sinyal paling kecil mampu untuk dideteksi. Jadi sistem ini secara keseluruhan itu mampu mendeteksi sinyal yang sangat-sangat kecil, yang terendam noise. Itu SNR-nya bahkan minus 28 dBm itu. Itu masih bisa diterima ya. Terus kemudian lebar pita ini bukan lebar pita data loh ya. Ini lebar pita kanalnya. Karena yang kita pakai adalah kanal-kanal voice itu. Kanal voice yang ada di radio itu kan satu kanal voice itu selebar 2500 Hz ya. Jadi kalian harus bedakan kanal bandpassnya dengan ini kanal basebandnya. Hanya 6 Hz. Itu yang akan kita olah. Kemudian ini. Nah, jadi setelah datanya sih cuman YB3PT misalnya hanya YB3PT, kemudian ini locatornya OI62 JQ, besarnya
besarnya power pemancar 32 dBm, ini kemudian ditambah dengan kode konvolusi, jadi dia 162 bit, ya, kemudian 162 bit. Inilah kemudian yang kita kirimkan gitu. Nah, ini seperti inilah, model seperti ini ya. Jadi kalau saya punya simbol gitu ya, saya simbol misalnya ini kan ada 50 bit nih. Nah, ini ada simbol sepanjang ya 50 itu kan ya. Nah, kemudian masing-masing ini masih data ini Mas, data ya. Jadi saya punya 50 data gitu. Nah, masing-masing data ini kemudian saya tambahi dengan bit sinkron. Nah, bit sinkron apa? Ini adalah bit random yang sengaja ditambahkan untuk membuat dia menjadi bertambah random gitu. Itu nanti akan saya jelaskan lebih detail. Sehingga sekarang sehingga yang muncul yang akan kita kirimkan adalah misalnya ini ya. Ini kan bitnya ini 1. Kemudian bit ini 1, 1, 1. Jadi artinya 3 gitu ya. Jadi 1, 1. Ini anggaplah ini adalah biner ya, biner. Jadi 1 dan 1, 3. 1 dan 1, ini 3. Kemudian yang ketiga 1 dan 0. 1 dan 1, 0 kan? 1, 0 kan sama dengan 2. Jadi bit selanjutnya adalah 0 dan 0, 0. Demikian seterusnya. Sehingga saya mempunyai simbol seperti ini. Jadi simbol yang tadinya data, kemudian setelah ditambahi dengan bit sinkron, jadilah dia simbol. Nah, simbol inilah yang kita kirimkan, gitu ya. Yang kita kirimkan simbol ini. Nah, bagaimana sekarang frekuensinya? Kalian lihat ini. Saya mempunyai 4 frekuensi toh. Sistem ini mempunyai ada spektrum frekuensinya itu 4. Anggaplah ini P0, P1, P2 dan P3. Ada 4 frekuensi. Nah, frekuensi itu gitu ya. Jadi kalau seandainya yang nanti ditangkap adalah yang ditangkap oleh receiver itu P0, itu maknanya dia terdiri dari bitnya adalah 00 ya. Kalau dia itu P1, jadi bit yang kita tangkap adalah 01. Kalau dia P2, berarti dia 10. Nah, kalau dia P3, dia 111 gitu ya. Dan ini adalah bit tambahannya. Jadi bit tambahannya itu, bit sinkronisasinya itu. Jadi sekali lagi saya katakan di sini bahwa bitnya yang asli itu ada di muka gitu ya. Ada di most significant bit, jadi MSB. MSB itu yang sebelah kiri lah. Sebelah kiri ya. Sebelah kiri ini adalah bitnya. Kemudian yang kanan ini adalah bit tambahan, bit sinkronnya gitu. Seperti itu ya. Oke. Nah, inilah yang dikirimkan. Berapa besar frekuensinya seperti ini. Jadi di tengah-tengah ini ada frekuensi 0 ya, anggap ini frekuensi 0. Kemudian jarak antara F ini bisa saya katakan F1 lah, atau dalam gambar ini saya gambarkan sebagai P0. Jadi frekuensi yang pertama ini adalah mempunyai jarak terhadap frekuensi di sampingnya itu 0,7. Ini ya. Jadi 0,7. Ini jaraknya 1,4 ini. Jarak antara frekuensi tadi dikatakan 1,4 ya. 1,4. Nah, jarak terhadap 0 ini maksudnya min 0,7324 terhadap 0 ini adalah 0,7324. Jarak antara frekuensinya berapa? 1,4 tadi kan. Jadi 0,7324 dikurangi dengan 1,4 berapa itu ketemulah min 21972. Begitu ya. Jadi yang kita kirimkan ini ada 4 kemungkinan frekuensi itu. Letaknya seperti ini. Ini kenapa saya tambahkan 0? Karena ini penting. Angka 0 ini penting. Karena angka 0 ini penting. Karena apa? Untuk mencari apakah dia. Jadi kemudian nanti angka 0 ini penting ditentukan untuk mencari kemungkinan apakah yang muncul itu P0, apakah P1, apakah P2, apakah P3 gitu. Jadi nanti justru ditentukan 0-nya dengan cara mencari rata-rata. Jadi semua sinyal yang datang itu dicari rata-rata, ya akan kita lihat pada kesempatan ini gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, inilah kira-kira bentuknya gitu ya. Jadi ada 4 kemungkinan, ada 4 kemungkinan frekuensi kan. Ini adalah salah satu, ini masih di kanal, di kanal spektrum radionya. Bandwidth-nya saya katakan tadi kan 2500 ya. Nah, dia diletakkan di tengah-tengah ini. Jadi nolnya ini di 1500 itu. Nah, kemudian dia bergerak apakah dia
V1, apakah dia V2, apakah V3, apakah V4 ya. Meskipun di lambang saya tadi saya tuliskan P0, P1, P2 dan P3 gitu. Nah, ini bagaimana bentuknya seperti ini? Bentuknya seperti ini. Untuk struktur dari spektrumnya seperti ini. Kemudian kalian bertanya, loh Pak, itu kok 180, kok kecil gitu. Padahal kan ini kan 2.500 itu. Harusnya kan ribuan lah. Harusnya paling enggak 6.000 gitu kan. Karena yang kita pakai adalah 12 kilo sampling itu. Artinya paling tidak ada 6.000 datanya itu. 6.000 Hz gitu ya. Tapi ini yang tergambar kok cuma berapa ini 180 gitu ya. Nah itulah perlunya dibuat. Jadi setelah ketemu data yang sampling 12 kilo, harus di zoom, dikecilkan lagi itu. Samplingnya itu agar supaya bisa lebih jelas kelihatannya gitu. Ya. Ini. Jadi ini kan sudah jadi, ini yang kelihatannya masih ruwet ini, tapi ini sudah jelas ini. Bandingkan nanti dengan yang masih 12 kilo sampling. Ini sudah, samplingnya sudah jadi turun ini. Jadi samplingnya itu memang sengaja diturunkan menjadi 375 sampling itu. Karena itulah kemudian 12 kilo sampling itu diturunkan menjadi 375 dengan cara dibagi di down sampling 32 gitu. Nah, kenapa 32? Ini sistemnya memang seperti itu. Sistemnya memang dibuat seperti itu. Oleh desainernya dibuat seperti itu. Ya. Nah, ini akan contoh ilustrasi sebenarnya yang saya printkan dari yang sesungguhnya. Ini data sesungguhnya ini. Ini data ini terdiri dari, kalian lihat ini. Data nomor 0, data nomor 4, dan maksudnya data itu sebenarnya adalah ini ya. Jadi simbol, bukan ya, simbol ke 0, simbol ke 4, maksudnya blok datanya itu. Blok atau simbol itu kan satu simbol itu satu kali kirim gitu, yang isinya ada 2 byte tadi itu ya. Nah ini saya gambarkan bentuk spektrumnya. Yang blok nomor 0, blok nomor 4, blok nomor 5, blok nomor 13 seperti ini. Sehingga kalau digambarkan seperti ini, sempit banget kan. Nah inilah yang kemudian, ini lebarnya hanya 6 Hz ini. Ini lebarnya hanya 6 Hz ini. Nah kita harus mampu untuk mendeteksi apakah yang dikirimkan oleh pemancar itu apakah dia F1, apakah dia F2, apakah dia F3, apakah F4. Itulah yang menjadi tugas kita ya. Nah ini data beneran ini yang saya kirim, yang saya print ya, dari setelah saya terima. Setelah data saya terima, kemudian saya print dalam domain frekuensi gitu ya. Frekuensi dan waktu. Ini terdiri dari 180 blok gitu ya. Meskipun sebenarnya tidak 180, dia kan hanya ada 162 itu. Ya toh, cuma memang yang direkam, yang dimasuk ke memori untuk diproses itu memang sengaja dibuat lebih. Itu untuk apa? Agar supaya seandainya ada kesalahan waktu, kesalahan timing yang lazim disebut sebagai jitter gitu ya. Jadi kesalahan timing itu dalam sistem pewaktu digital itu lazim disebut sebagai jitter, karena itu ada koreksi jitter. Karena itulah yang disimpan tidak pas 162 blok, tapi ada tambahan 180 blok itu untuk berjaga-jaga seandainya terjadi pergeseran. Jadi seandainya clock antara pemancar dan penerima yang kita punya itu ada perbedaan, sehingga yang kita terima sengaja lebih lebar itu, lebih panjang waktunya. Tidak murni 162, tapi yang saya terima adalah 180 gitu ya. Ini seperti ini gitu ya. Nah, ini kalau kalian lihat di gambar ini, itu yang jadi yang untuk berjaga-jaga itu tidak hanya waktu dalam bentuk koreksi jitter, tapi juga ada di domain ini kan kesana waktu ya. Kemudian di domain frekuensi itu juga nanti akan ada koreksi. Nah, koreksi kesalahan karena Doppler gitu ya. Baik karena Doppler, baik karena kesalahan frekuensi atau frekuensi drift. Frekuensi drift itu karena apa? Karena osilator radio yang panas itu dia akan berubah itu, dan sudah menjadi apa, kondisi fisik lah gitu ya, bahwa radio itu semakin panas itu semakin terjadi pergeseran frekuensi yang dihasilkan oleh osilatornya gitu. Nah itu kita harus berjaga-jaga itu. Untuk berjaga-jaga itulah kemudian kita juga nanti akan ada proses bagaimana mengeliminir gangguan frekuensi drift, gangguan Doppler seperti itu.
Nah ini yang saya katakan tadi ya. Jadi sekarang tugas kita pada kesempatan praktikum ini adalah kita kan mempunyai, kalian kan kemarin ya, sudah merekam data. Nah merekam data itu meskipun masih 48 ya, 48 kilo. Nah 48 kilo itu kemudian dijadikan 12 kilo sampling. Ya. Nah setelah jadi 12 kilo sampling dan isinya 180 blok, itu maka kemudian total file yang kita terima adalah jumlah sampelnya itu 1.368.000 sampel yang ada di sini. Nah kemudian itu yang terdiri dari berapa? 114 detik ya. Nah kemudian yang akan kita proses, ini tidak bisa langsung kita proses, akan tidak detail nanti hasilnya. Nah supaya detail berarti harus dikecilkan dulu, di zoom dulu sih, dengan cara apa? Di downsampling sebesar 32 gitu ya. Sehingga dari 12 kilo sampling kemudian saya jadikan 32, jadilah hanya 375 gitu. Ya, jadi 375 ini. Nah, ini jadi setelah dari ini kan kita mempunyai hasil akuisisi data ya, yang 114 detik itu kan kita punya 1.368.000 data sampel. Kemudian ini semua kita proses dengan FFT. Ini. Jadi data selebar ini sebanyak 1 juta lebih ini kemudian kita FFT-kan ya. Jadilah dia 1474560. Ini sebenarnya angka ini adalah angka yang kita serahkan kepada proses FFT. FFT itu kan kalian ingat ya bahwa dia harus bulat 2 pangkat berapa kan gitu ya. Ini harus bulat. Nah, ini yang mencarikan adalah prosesnya. Kita sudah pasrah kepada prosesnya, jadi nanti artinya 1368 ini menjadi 1474560. Meskipun sisanya ini kan dari 1368 menjadi 00 menjadi 1474560 ini dari sini ke sini kekurangan ditambahin 0. Itu aja, ditambahin padding namanya kalau kalian pernah belajar FFT dulu ya. Nah, kita ketemu FFT. Ini di domain waktu. Gitu. Ini domain waktu. Kemudian setiap FFT menjadi domain frekuensi. Nah, saya ambil setelah jadi domain frekuensi, masih ingat bahwa yang muncul adalah seperti ini. Ini 12 kilo sampling kan? Nah, 12 kilo sampling itu yang muncul adalah sebenarnya yang bisa kita lihat itu adalah separuhnya saja. 0 sampai 6.000 Hz itu. Ya, 0 sampai 6.000 Hz. Sisanya sama. Sehingga yang nanti yang akan kita ambil adalah separuhnya saja. Jadi separuhnya dari yang kita ambil, separuhnya dari 1474560 ini kita ambil separuhnya saja. Alias sama dengan dia itu sama dengan mewakili 0 sampai 6.000 Hz. Ya. Nah 0 sampai 6.000 Hz inilah kemudian kita ambil daerah yang 1.500. Nah 1.500 itu ada, kalau kita hitung itu sama dengan sampel ke 184.321 gitu ya. Kan? Nah jadi kenapa kok 1.500 sama dengan 184.321? Karena satu sampel itu nilainya adalah berapa ini? Ini. Jadi satu sampel itu nilainya adalah 0,081838023 dan seterusnya hertz itu ya. Itu satu sampel. Ya. Sehingga 1.500 itu ya sama dengan inilah, 1.500 itu terletak di ini. Jadi ini kan 1.500 dibagi dengan DF. DF-nya berapa ya? DF-nya ini kan ya. DF itu kan 12.000 dibagi dengan ini. 1,4 itu kan ya jarak antar sampel tadi itu. Ketemulah angka ini. 184.321 dia. Nah, kenapa ditambah setengah? Ya untuk agar supaya dia ganjil saja itu. Jadi 1.500 itu artinya 1.500 itu kan kita nanya 1.500 Hz itu terletak di sampel nomor berapa gitu loh. Ya. Nah, itu terletak di sampel nomor 184.321 ini. 184.321. Nah, kemudian kiri dan kita ambil kiri dan kanan gitu ya. Ini pas
kita ambil 375 saja. 375 itu apa ya? Kan kita down sampling tadi kan dari 12 menjadi 13, kita down sampling menjadi hanya berapa? 375. Kan 12 kilo tadi samplingnya. Agar supaya bisa di zoom, itu kita kecilkan lagi sampling dengan cara ini, seperti ini. Dengan cara kita ambil hanya bagian ini saja. Ini kan dalam domain frekuensi ya. Yang kita ambil ini, komponen di antara 375 Hz, titik tengahnya 1500. Jumlahnya ada 375 Hz itu terdiri dari 46080 sampel. Nah, 46080 sampel ini kemudian kita bawa ke ini. Ini kan di domain apa? Di domain frekuensi ya. Agar supaya bisa ke domain waktu diapakan? Jadi inverse transformasi Fourier. Nah, jadi 46080 sampel di domain frekuensi ini kemudian kita inverskan. Sehingga kita ketemu 46080 tapi di domain waktu yang terdiri dari dua komponen. Yang satu komponen inverse, yang satu komponen kuadratur. Nah, kita mempunyai data yang disampling dengan lebih rendah gitu. Nah, inilah menjadi dasar perhitungan kita selanjutnya. Nah, pada hari ini kita merubah dari 12 kilo menjadi 375, tapi inverse dan kuadratur ini gitu ya. Oke. Oke, jadi ini yang kita seperti ini. Nah, sekarang kita kembali ke percobaannya. Kembali ke percobaannya. Ini saya stop share. Kembali ke percobaan. Cobaannya adalah apa ini tadi? Saya sambil baca tunjuk praktikumnya ini. Ya, jadi sekali lagi saya ingin memberikan semangat pada kalian. Model praktikumnya PJJ ini anggaplah kalian itu sedang melaksanakan ini proses di dalam GitHub gitu. Jadi GitHub itu adalah satu domain ada satu portal gitu ya. Isinya adalah bagaimana kita itu mendapatkan data-data yang open source yang dikirimkan oleh para volunteer yang ada di dunia ini. Tapi yang sekarang itu adalah anggaplah seperti itu. Anggaplah seperti itu yang kemudian dalamnya saya jelaskan itu. Nah, kan bisa lakukan ini kan kalian bisa download toh di tempat yang sudah saya tentukan itu. Kalau kalian mau ya. Jadi yang penting dalam hal ini yang menjadi tujuan dari praktikum ini adalah kalian mengerti dalamnya. Kalau kemudian kalian ingin mereplika, bisa. Tapi ya mengerti dalamnya dulu itu. Nah, mengerti dalamnya itulah kemudian saya bimbing selama 1 semester ini. Oke. Nah, pertama yang kita lakukan adalah kita menuju ke praktikum, ke folder yang namanya praktikum DOOM. Ya. Ya, praktikum DOOM. Jadi, saya ingin nambah lagi. Jadi, masih ingat kan kemarin itu kita merekam, bukan ya bahasa kasarnya yang paling gampang merekam lah, merekam data dari radio dengan frekuensi sampling 48. Nah, dari 48 ke bentar, belum selesai ini sebentar. Saya akan kembali ke sini aja dulu. Saya akan kembali lagi ke share screen lagi aja.
Ya, ini ya. Jadi kalian masih bisa melihat ini ya, melihat share screen ya dari saya. Oke. Nah, ya kita lanjutkan. Kan kita masih ingat kemarin ya, kalian kan merekam yang .raw kemarin itu, .raw gitu ya, itu kan samplingnya adalah ini 48 Hz ya, 48 kilo, 48.000 Hz itu. Nah kemudian sekarang kita jadikan 12 itu, 12 caranya apa? Dengan downsampling dengan cara desimasi 4 titik. Artinya apa? Setiap 4 sampel saya ambil satu ini, setiap 4 sampel saya ambil satu. Nah, itu memang menjadi dasar dari proses yang namanya downsampling. Memang karena itulah dikatakan downsampling gitu ya. Sehingga datanya dari 48 kilo sampling menjadi 12.000, menjadi 12 kilo sampling gitu. Seperti ini. Cuma ada persoalan mendasar sekarang itu. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, secara teoritis itu kalian pasti pernah mendengar istilah aliasing ya. Jadi pada saat kalau seandainya tidak dilakukan proses yang namanya anti aliasing filter, itu akan terjadi noise di sini, akan banyak terjadi noise di sini. Karena itulah supaya tidak terjadi aliasing, itu maknanya berarti kalian harus menghapus semua noise yang ada di sini. Dari 48 itu karena yang akan kita tangkap adalah hanya komponen kurang dari ini, komponen yang kurang dari 6 kilo. Kan 12 kilo sampling kan dari 48 ke 12. Sehingga datanya harus ada antara 0 dan 6 saja. Nah, kemudian berarti harus dibuat agar supaya tidak terjadi aliasing, ini semua harus dinolkan. Dinolkan itu maknanya adalah semua tidak boleh ada sinyal asing di sini. Gimana caranya? Sederhana caranya. Artinya apa? Berarti masuk dulu ke suatu low pass filter. Jadi anti-aliasing filter itu tidak lain adalah nama lain dari LPF, low pass filter. Dalam hal ini saya buatkan low pass filter dengan lebar 0 sampai 2,5 kilo. Sehingga saya buat ini, buat low pass filter. Jadi saya low pass filter dulu, kemudian baru saya ambil ini. Saya desimasi. Itulah menjadi syarat utama. Nanti akan kita lihat apa seandainya tidak kita anti aliasing, apa yang terjadi. Kita akan lihat di akhir praktikum ini nanti. Gitu ya. Oke, jadi ini artinya bahwa downsampling ini kita laksanakan di domain waktu, ya. Jadi kita laksanakan di domain waktu ini. Nanti akan yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa dari 12 menjadi, ini kan dari 48 menjadi 12 tuh. Nah, dari 48 menjadi 12 itu adalah ada downsampling di domain waktu. Nah, tadi yang dari 12 kilo menjadi 375 tadi ada downsampling tapi dilaksanakan di domain frekuensi. Itulah ya pengetahuan tambahan dari kalian. Jadi kalian asal tahu saja bahwa untuk downsampling itu bisa dilaksanakan di 2 domain. Bisa dilaksanakan di domain waktu ini, bisa juga dilaksanakan dengan domain frekuensi yang sudah saya jelaskan tadi itu. Ya. Nah, ini adalah low pass filternya. Ini low pass filter dengan ya dari RC filter lah gitu ya. Tapi kita tidak sedang bahas ini. Ini ada kita pakai saja ini low pass filternya. Nah, kemudian ini. Nah, kenapa kemudian itu masih terlalu lebar? Jadi dari 12 kilo itu masih terlalu lebar. Dikecilkan lagi ya. Menjadi hanya sampling 375 Hz saja gitu. Karena apa? Yang akan kita tangkap itu sinyal yang hanya 6 Hz itu. Jadi sinyal sangat sempit. Karena itu diperlukan zooming. Zooming itu maknanya ya kalau secara sinyal processing itu maknanya adalah downsampling ya. Jadi saya gambarkan lagi tadi yang sudah nih. Nih ya, tadi sudah kita bahas nih. Yang kita pertama kali yang sudah 12 kilo toh, tadi dari 48 jadi 12. Nah, dari 12 kemudian terus kita turunkan, ketemulah kita 375. Ini tetap sama, ini tetap 114 ini ya. Tetap 114 detik. Cuma ini
mempunyai jumlah sampel lebih sedikit karena dia samplingnya lebih sedikit. Kalau di atas itu 114 detik, tapi samplingnya 12 kilo, tapi yang ini setelah hasil pengolahan ini adalah tetap di 114 detik, tapi samplingnya hanya 375 Hz. Ya, ini. Oke, kemudian kita mulai melaksanakan ini. Nah, sekarang saya ingin agak sedikit ganti tema. Tema saya adalah, kan kalian masih ingat ya, berarti bahwa satu simbol itu diwakili oleh sinus dengan frekuensi tertentu. Ini ya, ini seperti ini. Jadi satu simbol itu, jadi 2pi dibagi samplingnya 12 kilo dikalikan dengan frekuensinya dia gitu. Nah, ini frekuensinya yang setiap saat S ini adalah simbol keberapa ini gitu ya. Jadi kalau simbol ke 0 jadi F0, F1, F2 sampai ada berapa? 162 nanti kan itu ya. Kan dikirimkan adalah 162 simbol. Nah, masing-masing simbol itu bisa dia F1, bisa dia F2, bisa dia F3, bisa dia F4. Ada 4 kemungkinan itu. Nah, inilah yang akan menjadi data yang akan kita tangkap ini. Nah, kita di percobaan ini kita mencoba untuk membangkitkan, seandainya kita akan mengirimkan sinyal itu, kita coba membangkitkan. Nah, kalian bisa lihat di sini ya persamaannya. Ini adalah persamaan sinyal untuk satu simbol tertentu. Ini ya. A itu amplitudonya sin 2pi dibagi 12.000 kalikan dengan frekuensinya gitu ya. Kemudian dikalikan dengan nomor sampelnya. Itu kalau kita gambar itu seperti ini. Seperti ini ya. Untuk satu frekuensi. Nah, kemudian dilanjutkan dengan simbol berikutnya. Simbol berikutnya kalau kita mengacu pada persamaan ini, ya sama, kita bangkitkan lagi, tapi dengan Fs untuk simbol berikutnya gitu. Nah, tapi kalau kalian itu teruskan itu ya, itu akan seperti ini. Artinya bahwa setiap saat dia akan memulai dari titik 0. Itu sudah menjadi kelakuannya sinusoidal gitu ya. Pada saat kalian membangkitkan itu secara program, dia akan berawal dari 0. Nah, inilah yang kemudian menjadi perkara. Ini dianggap sebagai tidak menjadi discontinue, tidak kontinu dia. Dan ini harus dihindari. Dalam sistem telekomunikasi, diskontinuitas itu adalah penyakit gitu, dan yang harus dihindari. Nah, bagaimana menghindarinya? Itu adalah dengan cara ini tidak boleh mulai dari 0, tapi meneruskan. Jadi kalau dia posisinya ke bawah, gitu ya, berarti dia harus diteruskan ke bawah gitu. Sehingga kalau ini tadinya seperti ini, harusnya dia terus seperti ini, sehingga seakan-akan tidak terjadi diskontinuitas di sini, tidak terjadi gitu. Dia seamless gitu, seamless, lanjut gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan seperti ini cara membangkitkannya. Jadi setiap saat selesai gitu ya, setiap saat selesai itu kalian harus menyimpan posisi ini. Ini namanya adalah fase. Jadi fasenya ini ada di mana gitu. Nah, itu disimpan untuk menjadi awal dari sinus berikutnya gitu. Nah, ini disebut sebagai fase. Jadi makanya kemudian ini saja tidak cukup. Jadi harus ada tambahannya gitu. Ya, jadi ada tambahan fase di sini. Ini. Di mana harga fasenya ini adalah ini. 2pi dibagi dengan sampling frekuensinya dikalikan dengan frekuensi, tapi frekuensi sebelumnya, bukan frekuensi sekarang. Dikalikan frekuensi sebelumnya, gitu ya. Terus dikalikan dengan jumlah. Jadi N besar ini adalah banyaknya sampel. Jadi satu simbol itu terdiri dari 8192 sampel. Gitu kan? Karena apa? Ya karena tadi itu. Kenapa kok 8192? Ya karena totalnya kan ada ini. Berapa tadi jumlah sampelnya. Ini kan 46080 gitu. Nah, 46080 kalau dibagi dengan berapa 162 gitu. Karena 162 simbol, maka satu simbol itu terdiri dari berapa ini? 8192 sampel gitu ya. Oke. Nah, sehingga dengan kita selalu memasukkan ini memasukkan informasi
fase ini kita akan dapat membuat satu sinyal yang continue, yang seamless itu. Seperti ini. Sehingga discontinue dapat dihindari. Gitu ya. Oke, sekarang kita mulai masuk ke percobaan. Kita masuk ke DOOM. Gitu ya. Nah ini, jadi ini ya, jadi ini adalah proses kita kemarin kan kita punya ini, kita punya data hasil perekaman yang dengan ekstensi RAW, RAW. Itu adalah data dengan sampling frekuensi 48. Nah, dengan program ini, dengan DSAM ini, kemudian kita turunkan 48 ini menjadi 12 kilo sampling. Nah, hasilnya dua ini. Hasilnya dua, yang satu adalah hasilnya, yang satu saya beri nama aliasing, yang satu saya beri nama anti aliasing gitu. Data sudah saya simpan, ya. Nanti saya akan tunjukkan apa terus kenapa diperlukan. Jadi aliasing itu saya downsampling saja dengan tanpa ada filter. Jadi dia file aliasing gitu ya. Kemudian kalau saya tambahi filter, saya beri nama anti aliasing. Nanti akan kita bandingkan apa beda antara keduanya itu, ya. Oke, saya ingin langsung saja ke yang ini, yang percobaan ini. Oke. Ya baik, apakah bisa melihat ini, melihat layar dari Raspi saya? Saya, oke. Jadi saya akan melaksanakan program yang namanya tadi apa itu? WSPRD DOOM. Ini ya. Ada ini. WSPRD DOOM. Jadi WSPRD DOOM ini adalah untuk membangkitkan bit, ya. Bit akibat apa? Ya bit dari sini. Jadi membangkitkan bitnya dari karakter yang akan kita kirimkan, ya. Misalnya karakter yang akan saya kirimkan adalah YB3 PET, itu adalah call sign saya sebenarnya. Kemudian posisinya adalah OI 62, OI 62, kemudian sebesar katakanlah 37 dBm gitu ya. 37 dBm itu berapa sih? 5 watt itu kalau nggak salah. Ya. Nah, kemudian ini kalau saya enter, ini kan bisa lihat ini. Ini. Ya toh? Jadi ini adalah keluarlah sebenarnya ini adalah data yang tadi saya sebutkan itu gitu ya. Ada berapa? Jadi ada kemungkinan 0, 1, 2, 3. Jadi ada empat kemungkinan itu. Ada 4 kemungkinan tuh ini. Nah, inilah kemudian akan kita kirimkan berdasarkan frekuensi yang sudah kita tentukan itu. Gitu ya. Jadi saya punya data. Data ini menjadi ini semua ada 162 ini. Ini 162 data. Itu kemudian saya konversi menjadi sinusoidal, kemudian saya modulasikan dengan frekuensi yang sudah dijanjikan, jadi yang sudah dikonvensikan. Jadi ada konvensi untuk WSPA itu di frekuensi berapa yang sudah pernah kita bahas di percobaan pertama dulu. Ya. Kemudian saya lanjutkan dengan nah, ada program yang namanya FSK Mode. Jadi FSK Mode ini adalah program untuk ini. Jadi
untuk membuat dia, gitu ya. Jadi membuat dia itu membuat sinusoidal yang selalu berubah gitu, sesuai dengan frekuensinya, sesuai dengan simbolnya gitu ya. Jadi program itu adalah FSK mode ya. Ini adalah dia membaca file ini kemudian saya konversi menjadi sinusoidal yang selalu berubah. Yang setiap 1,4 detik tadi dia berubah gitu ya. Sampai ada 162. Karena satu simbol itu adalah mewakili 2 bit ya. Dan itu FSK mod saya mana tadi? Oke. Ini saja ya. Nah, ini dia sedang mengenerate sinusoidal ini. Kita sedang mengenerate sinusoidal. Nah, ini makanya mudah agak lama karena kita generate sesuai ini real time ini. Jadi kita generate sepanjang berapa? 110,6 detik ya. Terus 110,6 detik. Oh ini sudah ada ini, ada 106. Ini kan. Jadi kita sedang memprosesnya gitu, memprosesnya. Kita akan mendapatkan file gitu ya, simbol. Jadi setelah kita menghasilkan suatu simbol itu, kemudian kita akan modulasikan ke carrier yang sudah ditentukan besarnya sesuai dengan konvensi yang sudah kita bahas di percobaan pertama dulu. Tunggu sebentar karena ya tadi sesuai dengan ini, jadi sampai nanti berapa ini? Pukul 5.07 50756 5754 apa ya 56 ya. Dan sekarang itu di 50723 50725. Oh, selesai sudah. 26 ya pas 26. Oke. Nah, kemudian saya akan punya ini simbol ini ya. Ini kan. Saya punya ini. Nah, ini sebenarnya bunyi kalau kita mau bunyikan itu ya. Semoga aja bisa kalian dengarkan ini bunyinya. Saya coba ingin bunyikan sebenarnya yang kita kirimkan tuh apa gitu ya. Kita coba bunyikan ini. Kemudian P-nya itu rate-nya. Rate-nya adalah jadi rate-nya adalah rate-nya itu 12 kilo. Kemudian type-nya S16LE 2 byte. Jadi S16 less endian. S16 less endian. Kemudian jumlah kanalnya 1. Semoga aja bunyi. Jumlah kanalnya 1.
12 kilo minus T. Oke. Minus 12. Ush, udah cocok. Minus T. Oh, sorry. Minus ini minus T. Minus T ini adalah buff. Kemudian minus type-nya adalah WAV, kemudian format. Oh ya, minus formatnya adalah, jadi formatnya adalah S16 less endian. Seperti ini. Tidak bunyi. Ini. Tidak bunyi. Ya, saya akan perbaiki nanti. Kita lanjutkan aja. Kita minggu depan nanti saya akan lanjutkan itu. Oke ya, kemudian saya lanjutkan dengan setelah itu ya, jadi apa lagi tadi? SPLD. Terlalu kecil, terlalu kecil. Saya pindah dulu ke kemudian ya, saya coba sekarang untuk mengetahui ini. Jadi WSPLD tunjukkan kalian. Ya, ini proses untuk dia sedang mengolah data gitu ya, mengolah data yang ini salah satu data yang kita rekam dulu gitu, yang kita rekam dulu. Nih, data itu ini ya, ini adalah satu segmen suara lah, satu segmen suara. Ini kan kayak sinusoidal gitu ya. Nah, ini kemudian yang ini adalah kalau seandainya makanya kan 6 kilo ya. Ini data masih dalam bentuk masih disampling dengan 12 kilo. Sehingga sedemikian apa? Artinya sangat tidak mungkin
kita akan bisa mendeteksi perubahan yang hanya 1 Hz saja itu ya, tidak mungkin. Artinya terlalu besar. Nah, bandingkan dengan kalau seandainya sudah diturunkan menjadi 375. Jadi ini adalah sudah saya turunkan menjadi 375 ini gitu. Nah, bisa kelihatan banget ini kan, ya menjadi lebih sederhana. Jadi lebih mudah untuk dideteksi lah gitu ya. Jadi program itu lebih mudah melaksanakan untuk mendeteksi menjadi sinyal-sinyal yang sudah diturunkan samplingnya. Ini sudah seperti inilah kira-kira. Gambarnya kayak gitu, gambarannya itu ya. Sehingga perlunya, tadinya kan seperti ini tadinya itu. Ini masih di 12 kilo ini. 12 kilo sampling. Ya toh? 12 kilo sampling, sehingga sinyalnya hanya maksimum 6 kilo kan. Nah, kemudian setelah di down sampling, jadilah dia ini. Jadi dia down sampling seperti ini gitu ya. Nah, setelah itulah kemudian ini akan kita teruskan prosesnya gitu ya. Oke, saya lanjutkan sekarang. Nah, kemudian saya lanjutkan dengan ini, yang janji saya tadi. Untuk, tadi kan sejak di awal pembicaraan, saya pernah membahas tentang perlunya anti-aliasing filter gitu ya. Jadi gambar ini tadi menunjukkan bahwa begitu pentingnya kita itu untuk merubah, ya, menurunkan, maksud saya itu menurunkan sampling frekuensi agar supaya apa? Bentuk spektrumnya itu menjadi lebih sederhana gitu. Tidak seruat kalau seandainya masih pakai 12 kilo. Nah, kemudian kita coba, saya akan mencoba untuk ini. Saya kan punya ini, saya punya hasil dari percobaan minggu lalu. Saya mempunyai dua data. Jadi data anti aliasing buff dan alias buff ini. Saya akan mencoba dua data ini untuk saya tunjukkan kepada kalian apa bedanya gitu ya. Ini sama, menurunkan dari 48 kilo menjadi 12 kilo. Tapi yang alias ini tanpa ada filter, tanpa ada anti aliasing filter. Kemudian yang anti alias .wav ini adalah yang ada filternya, yang ada anti aliasing filternya. Kita akan lihat nanti hasilnya gitu. Praktikum SNR. Ya. Oke. Kemudian saya coba WSPRB. Filenya adalah tadi itu, filenya adalah ini. Itu letaknya ada di data dekat gitu ya, di folder yang berbeda. Karena itu kemudian saya turun dulu data folder namanya data dekat, kemudian alias itu, alias buff gitu ya, alias buff. Nah, alias buff inilah kemudian kita akan mengetahui, saya ingin mengetahui sebenarnya dia itu berapa SNR-nya gitu. Nah, ini. Jadi seperti kita bahas di pertemuan pertama dulu ya, yang kita dapatkan beberapa hasil decode seperti ini. Nah, yang kita ambil yang paling besar itu, yang valid yang paling besar. Sehingga yang paling besar dalam hal ini adalah ini. Ini kan ya. Yang paling besar adalah ini. Dan ini adalah 23 ini menunjukkan SNR-nya. SNR yang valid ya. 23. Nah, ini 23 ini menyatakan 23 desibel untuk apa? Untuk data untuk data yang hasil downsampling tanpa menyertakan anti aliasing filter. Ketemu SNR-nya 23. Nah, kemudian saya ingin mencoba lagi yang sama, proses yang sama, tapi datanya beda. Datanya yang satu
anti-aliasing. Jadi anti-aliasing maknanya berarti dari file yang sama tapi di down sampling tapi dengan tambahan ada filternya. Kita lihat sekarang berapa. Ini. Jadi hasilnya ini ada tambahan ini kan. Kalian lihat di sini ya. Ini sama di frekuensi yang sama ini. Frekuensi sama ya 1492 gitu ya. Jadi ini frekuensi di sekitar 1500 semua ini. Nah, ini yang valid itu adalah frekuensi di 1492. Yang tanpa aliasing filter tadi jumlahnya adalah berapa? 23. Hasil dekodenya adalah 23 desibel. Nah, sekarang setelah ada tambahan anti aliasing filter, dia untuk frekuensi yang sama, untuk frekuensi yang sama itu adalah berapa ini? 24 gitu ya. Ada kenaikan itu 1 desibel itu sangat bermakna itu. Nah, itulah saya ingin tunjukkan pada kalian betapa anti aliasing filter itu harus dilakukan itu. Memang secara teori iya. Kalau itu tidak kalian lakukan berarti akan ada tambahan noise itu yang numpuk semua di daerah-daerah yang akan kita olah tadi. Jadi numpuk semua di berapa? Ya di 6 kHz tadi. Gitu kan? Karena itu di atasnya 6 kilo itu sudah dibersihkan semua itu. Dibersihkan semua. Nah, kalau itu sudah bersih, kemudian memang betul bahwa SNR itu, jadi artinya bahwa kesimpulannya, ya sebenarnya bukan kesimpulan, hasil pengukurannya adalah kalau seandainya anti aliasing filter ditambahkan, SNR-nya akan naik gitu. Gitu. Sehingga memang noise-nya akan turun gitu. Karena memang tidak ada tambahan noise dia gitu. Sinyal bisa tetap dia, bisa jadi tetap. Atau bahkan bisa turun itu sebenarnya. Jadi setelah difilter itu memang turun. Tapi karena noise hilang, berarti ada tambahan SNR gitu. Jadi bisa jadi noise-nya bukan noise-nya, power sinyalnya turun karena proses low pass filter. Tapi kan noise-nya hilang tuh, karena kan SNR itu adalah perbandingan antara noise dan sinyal. Sinyal turun gitu, tapi noise-nya juga lebih turun lagi. Sehingga memang pada kesimpulannya, pada ujungnya ternyata memang bahwa SNR-nya secara keseluruhan naik gitu. Ya dari 23 menjadi ya 1 desibel ada kenaikan gitu. Nah, seperti itulah kira-kira. Ya, baik. Jadi sampai di sini sebenarnya yang kita bahas jadi sebenarnya prosesnya ini adalah proses bagaimana 48 ketemu 375. Jadi proses di mana 48 kilo sampling itu diturunkan samplingnya sampai ketemu hanya 375 kilo sampling dan 375 Hz sampling. 375 Hz sampling itulah yang akan kita olah selanjutnya gitu ya. Belakang itu. Oke ya, jadi sekali lagi bahwa praktikum ini yang menjadi objektif dari praktikum ini adalah kalian mengerti di dalamnya gitu. Nah, untuk menjadi kalau seandainya kalian ingin mencobanya sendiri silahkan itu. Ya, tapi karena itu jadi ya, kalau seandainya kalian punya resipi sendiri ya kalian bisa mencobanya itu. Jadi yang menjadi sekali lagi menjadi objek adalah kalian memahaminya dalamnya. Sehingga setelah kalian memahami, kalian mungkin untuk mencuplik-cuplik itu, mengambil itu. Ini kan open source, kalian bisa ambil itu untuk keperluan yang lain gitu ya. Ini kan ada proses downsampling, nanti ada korelasi, nanti ada proses error control kode. Itu kan semua dalam bentuk modul-modul. Nah, modul-modul itulah yang kemudian bisa kalian manfaatkan itu. Kalau seandainya kalian punya project tersendiri, project pribadi tersendiri gitu. Ya baik, ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, praktikum hari ini saya cukupkan sampai di sini. Kita berjumpa minggu depan untuk melanjutkan langkah kita sampai ujungnya adalah kita bisa mendekod itu. Ya,
Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kuliah saya cukupkan sampai di sini. Selamat berbuka puasa. Ini masih sedikit waktu lagi ini, beberapa menit lagi. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.